karena kedudukan atau kuasa atau posisi di tangan orang yang tidak tepat, yang tidak memiliki kerendahan hati, yang tidak memiliki kebenaran, yang tidak bijaksana, akan berpotensi untuk mendatangkan malapetaka, bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi keluarganya, bagi orang-orang yang ada di sekitar dia, bagi komunitasnya, terlebih berpotensi menjadi pembawa malapetaka bagi jemaatnya. Shalom, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan karena di hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu lagi dalam program Mendengar Suara Tuhan, hari Selasa tanggal 6 Mei tahun 2025. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah tinggalkan kami, yang tidak pernah hengkang dari kehidupan kami. Terima kasih untuk malam yang sudah berlalu, kami istirahat dengan segala baik. Bahkan pagi ini kami bangun, tubuh kami sehat, tubuh kami kuat, dan kami penuh dengan pengharapan dan sukacita di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus tolong kami sehingga kami mampu mengerti apa yang menjadi maksud isi hati Tuhan bagi kami dalam kami menjalani hari-hari kami. Setiap kuasa kegelapan yang mencoba mencuri benih firman-Mu, kami mau bersatu hati, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah benih firman-Mu Tuhan tertabur di lahan hati kami, tertanam, bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam kehidupan kami setiap hari. Ampuni dosa-dosa kami yang banyak Tuhan, yang kami lakukan, kerap kali kami mendukakan Engkau, tidak taat, kami menyakiti hati Tuhan. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Kami sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara kekasih Kristus, mari membuka Alkitab kita dalam 2 Timotius 2 ayat 2. 2 Timotius 2 ayat 2 firman Tuhan. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Perenungan kita diberi judul Tuhan yang memberikannya bagimu. Seorang hamba Tuhan ketika berbicara tentang relasi hubungan antara kekuasaan, moralitas, dan etika mengutip pernyataan dari Abraham Lincoln, yaitu hampir semua orang dapat bertahan dalam kesulitan, tetapi jika kita ingin menguji karakter seseorang, berikan dia kekuasaan. Kekuasaan dalam konteks ini mencakup posisi, jabatan, atau wewenang di dalam dunia kerjanya. Ketika Tuhan Yesus menjawab Pilatus bahwa ia tidak memiliki kekuasaan apapun terhadapnya jika kuasa itu tidak diberikan kepadanya dari atas, itu bisa kita lihat dalam kitab Yohanes 19 ayat 11. Kata kuasa yang digunakan bermakna hak istimewa atau kekuasaan atau otoritas. Saudara-saudaraku, ungkapan orang yang tepat di tempat yang tepat tidak hanya berarti menempatkan seseorang sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keahlian atau pengalaman dan pendidikannya, tetapi juga mengacu pada tanggung jawab serta moralitas yang tinggi. Lantas, apa yang terjadi jika kekuasaan itu berada di tangan yang tidak tepat, di tangan yang salah, atau di tangan yang tidak benar? Saudaraku, Alkitab memberikan begitu banyak contoh tentang penyalahgunaan kekuasaan yang berakibat buruk, yang berdampak buruk bagi dirinya, bagi keluarganya, bahkan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Kejatuhan manusia misalnya dalam kitab Kejadian 3 terjadi karena Adam dan Hawa yang diberikan kuasa atas ciptaan Tuhan menyalahgunakan kehendak bebas mereka sehingga umat manusia jatuh ke dalam dosa. Begitupun dengan Raja Saul, raja pertama bangsa Israel yang dipilih oleh Tuhan. Dia kehilangan tahtanya karena ketidaktaatan dan kesombongannya. Raja Ahab dan Izebel menyalahgunakan kekuasaan dengan melakukan penyembahan berhala, penindasan, dan ketidakadilan yang membawa kehancuran.
Kemudian Raja Nebukadnezar yang sangat berkuasa, dia menjadi sombong dan mengira bahwa kejayaan kerajaannya adalah hasil usahanya sendiri. Akibatnya ia dihalau dari antara manusia dan hidup seperti binatang, makan rumput seperti lembu, serta tubuhnya basah oleh embun dari langit. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kisah-kisah dalam Perjanjian Baru pun mengajarkan pentingnya kerendahan hati serta kesadaran bahwa semua kekuasaan dan kedudukan tinggi adalah milik Tuhan yang hanya dipercayakan kepada manusia untuk digunakan dengan baik, untuk digunakan sebagai hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita meminta pertolongan Roh Kudus agar senantiasa mengingatkan kita bahwa kekuasaan atau kedudukan yang Tuhan percayakan bagi kita harus kita gunakan sesuai dengan panggilannya. Kekuasaan diberikan bukan untuk bertindak sewenang-wenang atau menyalahgunakan otoritas, melainkan untuk menjadi berkat bagi sesama. Kita dipanggil untuk berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Sebab kekuasaan sejati tidak akan pernah kita miliki jika tidak diberikan dari atas. Kekuasaan atau kedudukan atau posisi di tangan orang yang tidak tepat, tanpa kerendahan hati, tanpa kebenaran, tanpa kebijaksanaan, senantiasa akan mendatangkan malapetaka bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, bagi komunitasnya, dan bagi jemaatnya. Karena itu, mari kita menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, bijaksana dan penuh kerendahan hati. Saat kita ditempatkan atau diposisikan pada posisi yang tinggi, posisi yang di atas, kerendahan hati itu harus senantiasa menjadi bagian kita, karena semua yang kita miliki itu hanya diberikan oleh Tuhan bagi kita untuk hormat serta kemuliaan nama Tuhan. Demikian jauhnya perenungan kita di pagi hari ini. Mari kita terus menjadi orang yang berbahagia dengan melakukan firman Tuhan, bukan hanya mendengar dan melupakannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu, hadir setiap pagi, hadir setiap hari, memberi kekuatan bagi kami untuk menjalani hari ini, untuk menjalani hari besok dan hari-hari besoknya lagi. Roh Kudus Tuhan, tolonglah kami sehingga kami mampu melakukan firman-Mu. Setiap kedudukan, setiap posisi atau jabatan yang Kau percayakan kepada kami, mampu kami lakukan dengan hati yang tertuju, hati yang terarah kepada Yesus. Bahkan dalam kehidupan kami setiap hari sebagai masyarakat, sebagai jemaat, walaupun tidak atau belum diberikan posisi atau jabatan, kami tetap mampu untuk hidup dalam kerendahan hati, hidup benar dan hidup bijaksana. Tuntun dan tolonglah kami Tuhan di sepanjang hari ini, berkati kami di dalam segala tugas tanggung jawab, dalam studi, dalam pekerjaan, usaha, bahkan dalam pelayanan kami Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, semuanya berkenan di hati Tuhan. Kami mohon Tuhan lawatan Tuhan untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami, keluarga kami yang saat ini sedang terbaring sakit. Tuhan, biarlah jamah Engkau sembuhkan, pulihkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang lemah iman Tuhan Engkau kuatkan, yang sedang bersusah hati Engkau hiburkan, yang sedang berputus asa, berbeban berat Engkau memberi pengharapan yang baru, yang terikat terbelenggu oleh dosa Tuhan, mari Engkau bebaskan, lepaskan mereka, dan biarlah kemenangan demi kemenangan menjadi bagian mereka. Dan yang sedang dalam masalah, pergumulan, persoalan, Tuhan bukakan jalan dan mujizat-Mu Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur bersama saudara-saudara kami yang saat ini sedang berhari ulang tahun. Biarlah di hari yang bahagia ini Tuhan, segala harapan, segala cita-cita yang mereka impikan, Tuhan Yesus berkati, sehingga semakin hari Tuhan mereka semakin mengenal Yesus, semakin mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati pemerintah bangsa dan negara kami, bahkan gereja-gereja-Mu yang ada di muka bumi ini Engkau berkati. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih, Engkau yang bekerja dan berkarya di dalamnya untuk hormat serta kemuliaan nama Tuhan. Doa kami ini belum sempurna Tuhan,
Untuk itu sempurnakan doa kami dengan doa Bapa kami yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, angkatlah tanganmu dan kita menerima berkat. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Demikian perenungan kita di pagi hari ini. Mari terus menjadi orang yang menjadi berkat. Karena kita sudah diberkati, kita jadi berkat bagi keluarga kita, kerabat, dan teman-teman kita dengan cara membagikan video ini. Berkat yang kita terima, mereka pun turut menerima dan merasakannya. Sampai bertemu di renungan besok pagi di waktu yang sama. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Haleluya. Amin.